Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Hukum dan Etika Bisnis. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas ilmu hukum dan etika bisnis dengan materi pengertian dan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Nadia Gladys Isabella, NIM 20104111086. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian keadilan dalam bisnis. Keadilan dalam bisnis transaksi yang baik dan benar dalam proses jual beli atau gadai-menggadai harus memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Pandangan mengenai keadilan dan mewariskan pengaruh kuat adalah Aristoteles. Ia membagi keadilan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Keadilan legal yang menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif yang mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga yang satu dengan warga yang lainnya. Maksudnya, keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara warga negara. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan warga yang lainnya. Yang ketiga, keadilan distributif atau keadilan ekonomi adalah distributif ekonomi yang merata atau yang dianggap adil untuk semua warga negara. Jadi, keadilan distributif bersangkut paut pembagian kekayaan ekonomi termasuk hasil-hasil pembangunan. Nama saya Siti Saoda, NIM 20104111087. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis. Dalam buku Etika Bisnis yang ditulis Sonny Kraft, terdapat 3 prinsip pokok keadilan komutatif yang diambil dari gagasan Adam Smith, yakni yang pertama, prinsip no harm atau prinsip tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Secara konkret, tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Pada dasarnya, prinsip keadilan ini diadopsi dari kaidah emas, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin dilakukan pada Anda. Prinsip ini bukan hanya berlaku sebagai prinsip moral saja, melainkan juga menjiwai aturan hukum yang tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saruni Setiawan dengan NIM 20104111093. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip non-intervention. Prinsip non-intervention artinya prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan tiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan berubah menjadi pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu kerugian, dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dengan demikian, adanya campur tangan, pemerintah pun akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan, sedapat-dapatnya menihilkan intervensi pihak lain. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan tukar, yang berdasar pada prinsip nomor 1 di atas. Sering dikenalkan sebagai prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Menjadi jelas bahwa prinsip ini sesungguhnya merupakan implementasi lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain di dalam satu mekanisme perdagangan. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Adi Wibisono, NIM 20104111095. Saya akan melanjutkan dari kelompok kami.
Prinsip etika bisnis bagi perusahaan. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis. Bagi sebagian pebisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Secara umum, bisnis yang berjualan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran tidak akan bisa bertahan lama. Bagi pengusaha, kejujuran terkait dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen. Contoh, penerapan prinsip kejujuran dapat dilihat kegiatan menjual produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan masuk akal. Kejujuran memiliki dampak besar pada proses menjalankan bisnis karena ketika pengusaha tidak jujur, maka akan menjadi awal kemunduran dan kehancuran bisnis. Apalagi untuk bisnis di era digital seperti sekarang ini. Tingkatnya persaingan tinggi menuntut prinsip kejujuran sebagai prinsip etika bisnis yang harus dipegang teguh untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104110196. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, prinsip ini akan kepercayaan konsumen terhadap penerapan prinsip integritas moral harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Selanjutnya, prinsip kesetiaan. Prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, bawahannya. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan prinsip yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Penerapan prinsip kesetiaan berarti bahwa pembisnis dan elemen-elemen yang ada di dalamnya tidak boleh membingungkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Selain itu, pebisnis harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusan. Prinsip otonomi juga harus diterapkan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai serta meninggalkan yang dianggap bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. Prinsip otonomi menjadi prinsip etika bisnis yang sangat berguna untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Prinsip otonomi tidak hanya mengikuti nilai dan norma yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan kesadaran batin mengenai pilihan terbaik untuk dilakukan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Nunul kolam yumisturun fasabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 20104111108.
Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan prinsip etika bisnis ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat, seperti semua pihak tidak merasa merugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.